Asian Games 2023, Indra Syafri buka peluang panggil pemain lagi usai Timnas U24 Indonesia lolos ke 16 besar. Timnas Indonesia U24 lolos ke 16 besar Asian Games 2022. Apakah nama Sinteyong disebut-sebut katanya? Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Jadi kita sekarang bersiap bagi Indra Syafri, tapi permainan harus ditingkatkan memang. Karena secara kualitas kita memang kalah kalau melihat dengan Korea Utara. Bagaimana cara bermain Korea itu dengan tertata dengan sangat baik. Kita memang agak kacau permainan kita. Tidak terlihat dengan jelas bagaimana transisi permainan kita juga dari bertahan ke menyerang ke bertahan. Gak ada membuild up juga serangan itu. Jadi sulit sekali bisa terlihat ya. Kita bermain melawan Cina Taipei dan juga melawan apalagi dengan Korea Utara. Kalau kita mengharapkan untuk bisa menang memang sulit. Ya mencetak gol aja nggak bisa, apalagi kita berharap untuk bisa menang atau kita berharap seri, karena kalau seri kan kita bukan tidak mungkin ada di peringkat kedua. Timnas U24 Indonesia dipastikan memang lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023 setelah menjadi satu dari 4 peringkat 3 terbaik. Perolehan 3 poin dari 1 kemenangan dan 2 kekalahan mengantarkan skuad Garuda melaju dengan status tersebut. Pelatih Indra Syafri mengatakan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki dari permainan anak asuhnya selama fase grup itu. Meski begitu, dia tidak mau menyalahkan keadaan karena kurangnya jumlah pemain dalam skuad. Saya paling gak suka menyalahkan keadaan. Saat ini ada 20 pemain. Dan saya sebagai pelatih sudah berusaha menyiapkan game plan terbaik, cara bermain terbaik untuk menghadapi setiap lawan. Kata dia dalam versi jumpa pers usai pertandingan Indonesia versus Korut pada Minggu 24 September 2023. Ya, Timnas U24 Indonesia hanya diperkuat 20 pemain selama fase grup Asian Games 2023. Indra Syafri sebenarnya sudah memanggil 22 pemain, namun ada 2 nama yang absen karena masalah yang berbeda. Yang pertama adalah Ramadan Sananta yang tak bisa membela Indonesia selama fase grup karena tak dilepas oleh klubnya Persis Solo. Lalu Beckham Putra yang masih dalam proses pemulihan cedera dan tak diberangkatkan ke China meski namanya terdaftar dalam skuad Timnas U24 Indonesia untuk Asian Games Hangzhou, China. Kendati demikian, dengan lolosnya Indonesia ke babak 16 besar, Indra Syafri membuka peluang untuk memanggil pemain lagi dalam rangka mengisi 2 slot yang tersisa yang ditinggalkan oleh Sananta dan juga Beckham. Lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat 3 terbaik, Timnas U24 Indonesia akan menghadapi juara grup C antara Hong Kong atau Uzbekistan. Babak 16 besar Asian Games 2023 sendiri bakal dimulai pada 27 September dan akan ditutup dengan laga final pada 7 Oktober 2023 nanti. Ya, Timnas Indonesia U24 berhasil lolos ke fase 16 besar Asian Games 2022 lewat jalur peringkat 3 terbaik, tetapi nama Sinteyong disebut-sebut. Ada apa? Ya, banyak netizen di media sosial yang kecewa dengan permainan tim asuhan Indra Syafri tersebut sepanjang kualifikasi Grup F Asian Games 2022. Indonesia sempat menang dengan skor 2-0 di pertandingan pembuka melawan Kirgistan. Namun hasil mengejutkan didapat di laga kedua ketika Garuda Muda harus mengakui keunggulan Chinese Taipei dengan skor 0-1. Kekalahan ini membuat banyak netizen terkejut karena Chinese Taipei merupakan tim paling lemah di grup F. Kemudian Indonesia yang dalam posisi kritis harus kembali kalah dari Korea Utara pada pertandingan penentuan. Beruntung Indonesia masih bisa lolos ke babak berikutnya karena laga melawan Chinese Taipei tidak dihitung. Hal ini disebabkan adanya grup di Asian Games 2022 yang hanya terdiri dari 3 tim saja. Secara permainan, Indonesia pun belum menunjukkan kualitasnya dalam ajang Asian Games. Padahal terdapat beberapa pemain yang sebelumnya bergabung di Timnas Indonesia U23 saat berlaga di kualifikasi Piala Asia U23. Beberapa di antaranya adalah Hernando Ari Sutaryadi, Alfiandra Dewangga, dan Rizky Ridho. Buruknya permainan Timnas Indonesia U24 membuat netizen kecewa dan membandingkan Indra Syafri dengan Sinteyong.
Mereka menilai bahwa standar Indra di Timnas Indonesia U24 sangat jauh dari STY saat menukangi skuad Garuda. Bahkan Sinteyong pun sukses membawa Timnas Indonesia untuk lolos ke final Piala AFF U23 beberapa waktu yang lalu dengan permainan yang tidak jauh berbeda. Secara permainan pun, tim di bawah komando pelatih asal Korea Selatan itu lebih baik dari Timnas Indonesia U24 saat ini. Dan ini beberapa komentar pedas netizen di media sosial X yang dirangkum pada Minggu. Pecat saja Indra Syafri, main gak ada strateginya, pola permainan gak jelas. Kata akun @siburung_hantu. Sudah cukup lah Indra Syafri pegang timnas kelompok umur, silahkan kembali pegang klub lagi dan berkompetisi di liga saja. Taktik Anda sudah usang bung. Kata akun yang bernama @susitrash2. Atau akun lain yang mengatakan pecat Indra Syafri, ayo dong, ini hasilnya kalah loh. Mana nih petinggi-petinggi PSSI yang kalau Sinteyong kalah minta dia langsung pecat. Kok diem bagian si Indra Syafri kalah? Tulis akun lainnya. Level Indra Syafri ya cuma SEA Games. Ya level Indra Syafri ya cuma SEA Games doang. Dihadapin sama Asia ya begitu. Dari Sinteyong yang ngajarin build up dan IS malah balik ke long ball and sprint. Kata akun yang bernama @michael_mikael. Hasil ini membuat sejarah memalukan karena belum pernah terjadi sebelumnya. Timnas Indonesia mencatatkan kemenangan besar di pertandingan sebelumnya dan kemudian mengalami kekalahan yang sangat buruk. Korea Utara berhasil mengungguli Timnas Indonesia U24 di babak terakhir penyisihan grup F Asian Games 2023. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Zhejiang Normal University East, Jinhua, pada Minggu 24 September 2023, Korea Utara berhasil unggul 0-1. Dilansir dari Kompas.com pada Minggu 24 September 2023, Korea Utara membuka keunggulan pada menit ke-40. Tendangan Kang Kuk Chol disambut sundulan rekannya dan bola berakhir di kaki Kim Yusong yang berdiri di depan gawang. Tanpa berlama-lama, Kim Yusong lantas melesakkan bola ke gawang yang tak mampu diantisipasi oleh Hernando.